Pernah ada satu narapidana mengamuk di sini dan membuat seluruh sipir penjara kewalahan. Parahnya lagi, hal itu memicu kerusuhan yang sangat besar. Tempat ini pernah digunakan sebagai penjara. Namun hal itu semua hanyalah salah satu adegan di film The Raid 2 yang menjadikan tempat bersejarah ini sebagai set filmnya. Benteng Van der Wijk adalah bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dibangun pada tahun 1833 atau beberapa tahun setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Nama benteng ini diambil dari nama Komandan Van der Wijk yang pada saat itu karirnya cukup cemerlang dalam membungkam perlawanan rakyat Aceh. Benteng Van der Wijk memiliki berbagai keunikan. Salah satunya, material bangunan yang digunakan seluruhnya terbuat dari batu bata. Bahkan, atap benteng berbentuk segi delapan ini juga terbuat dari batu bata yang kokoh dan dibuat menyerupai bukit-bukit kecil. Bentuk pintu dan jendela hampir seluruhnya berbentuk setengah lingkaran. Fungsi benteng Van der Wijk pada awalnya merupakan sebuah kantor bagi kongsi dagang Belanda, yaitu VOC. Setelah itu, bangunan ini lantas digunakan sebagai benteng pengintai dan pertahanan serta gudang logistik bagi tentara Belanda. Kemudian pada tahun 1856, benteng ini beralih fungsi menjadi pupillen school atau sekolah calon militer bagi anak-anak keturunan Eropa yang lahir di Hindia Belanda. Selanjutnya pada masa kependudukan Jepang, kompleks benteng Van der Wijk difungsikan sebagai pelatihan anggota peta, pembela tanah air untuk menghadapi sekutu. Pada masa kependudukan Jepang inilah, tentara Jepang menutup tulisan-tulisan Belanda yang ada di benteng Van der Wijk dengan cat hitam. Setelah agresi militer Belanda pada Juli 1947, kompleks ini kembali dijadikan sebagai markas pertahanan terdepan oleh Belanda. Benteng Van der Wijk digunakan untuk menghadapi kekuatan para pejuang Indonesia. Dan setelah kepergian Belanda, kompleks benteng kemudian sempat dimanfaatkan oleh TNI Angkatan Darat hingga tahun 2000-an. Saat ini kompleks benteng menjadi area wisata dengan fasilitas lengkap, termasuk permainan anak, gedung pertemuan serta hotel wisata dengan mempertahankan arsitektur asli bangunan. Namun, kondisinya sekarang sangat sepi dan memprihatinkan. Jarang ada yang mau masuk ke dalam benteng ini. Bahkan, kalau itu pun adalah warga sekitar. Fasilitas-fasilitas bermain anak sudah banyak yang rusak dan terbengkalai di sana-sini. Saran dari saya mungkin tiket masuk bisa dibuat lebih murah, agar menarik para wisatawan lagi. Jadi, mau ke tempat bersejarah mana lagi kita?